Shalom semuanya. Kali ini kita akan membahas kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Oleh karena itu kita telah dibenarkan oleh iman, kita memiliki kedamaian dengan Allah melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Kata dikaiotetes ini yang artinya dibenarkan dari kata dasar dikaio sebagai kata kerja yang artinya dibenarkan. Karena kata pisteos sebagai kasus genetif yang artinya kepemilikan, maka hanya melalui iman kita dapat dibenarkan. Ayat 2 dari kata prosagogen yang artinya akses, di sini dapat diartikan sebagai jalan masuk, dan kata syarin yang artinya rahmat, tetapi di sini dapat diartikan sebagai kasih karunia, sebagai kasus akusatif, sebagai objek langsung. Ayat 3, dan sekarang tidak hanya demikian, tetapi kita juga bermegah dalam kesengsaraan, mengetahui kesengsaraan itu menghasilkan ketekunan. Allah, kalau kita parsing, yaitu conjunction, yang artinya but, dan kai, yang artinya conjunction, yaitu also, yang menekankan kalimat di depan dari kata kau hometha, yang artinya we glory atau kemuliaan, yang merupakan orang pertama plural, tetapi di sini dapat diartikan sebagai kita bermegah. Entais tlipsesin, yang artinya dalam kesengsaraan. Karena dia memiliki kasus sebagai datif, maka kesengsaraan ini dapat membuat mereka bermegah. Sedangkan dari kata tlipsis sebagai subjek, maka hupomonen merupakan objek langsung yang menjelaskan dampak dari kesengsaraan yang menghasilkan ketekunan. Ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kata dokumen yang artinya karakter, tetapi di sini dapat diartikan sebagai tahan uji. Tahan uji merupakan sudah terbukti kebaikannya, mutunya, dan kekuatannya. Ayat 5, dan pengharapan tidak membuat kita malu, karena kasih Tuhan telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita. Kalimat dari oti he agape tau theo yang artinya bahwa kasih merupakan pemberian dari Allah, karena kata theo memiliki kasus genetif yang artinya kepemilikan, maka Allah sendiri sebagai pemilik kasih yang diberikan kepada manusia. Hemon dia pneumatos hagion yang artinya Roh Kudus sebagai pemberian dari Allah yang diberikan di dalam hati manusia. Karena Roh Kudus sendiri memiliki kasus genetif, maka Roh Kudus dalam hal ini merupakan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati setiap orang. Ayat 6, namun pada saat kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita sebagai orang-orang fasik. Kata lemah tergolong dari kata sifat yang artinya tidak bisa melakukan apa-apa, tidak berdaya, tidak mempunyai kekuatan. Oton hemon as henon eti, bahwa manusia berada di dalam kelemahan, karena kata lemah merupakan sebuah kata sifat yang artinya pada saat manusia jauh kepada Tuhan dan masih di dalam dosa. Uper asebon apet hane, yang artinya kematian ini dilakukan oleh Kristus, sungguh sangat membuktikan bahwa Dia sangat mengasihi kita sebagai orang-orang yang berdosa dan sebagai orang fasik, karena Kristus mati buat kita sebagai orang-orang yang durhaka, sebagai orang yang berdosa. Ayat 5, memang untuk orang yang benar jarang ada orang yang akan mati, meskipun atas nama orang baik bahkan seorang akan berani mati. Polis gar uper dikayo tis apothanetai,
Artinya bahwa tidak mudah seorang memiliki untuk mati karena seorang melakukan hal yang benar, tetapi mudah untuknya berani mati karena seseorang yang melakukan hal yang baik. Ayat 8. Namun Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita, bahwa masih ada di antara kita orang berdosa, Kristus mati untuk kita. Sunis tesin deten eutou agape eis humas o theos. Kata theos sendiri sebagai subjek yang artinya Tuhan, yang menunjukkan kasih-Nya kepada kita, sedangkan kata agape sendiri sebagai kasus akusatif yang artinya objek langsung. Maka kasih yang diberikan Tuhan kepada manusia, artinya dari kasih agape, adalah kasih yang tidak berkesudahan, tanpa batas. Kasih ini merupakan kasih yang Tuhan berikan kepada manusia, yang tidak pernah memandang dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Ayat 9. Lebih dari itu, karena kita dibenarkan sekarang oleh darah-Nya, kita akan diselamatkan oleh murka-Nya. Dikayotete nun enton aimatia autou, yang artinya bahwa kita sebagai orang-orang yang berdosa telah dibenarkan. Arti dari kata dibenarkan di sini merupakan di mana segala dosa dan kesalahan yang kita tidak diperhitungkan lagi karena oleh darah-Nya sendiri sebagai kasus genetif yang artinya kepemilikan. Maka karena darah-Nya kita dibenarkan, darah yang sudah tertumpah di atas kayu salib, yang tidak ternoda sama sekali, yang artinya blue. Ayat 10. Jika karena sebagai seteru diperdamaikan dengan Tuhan melalui kematian putranya, lebih dari itu telah didamaikan, akankah kita diselamatkan dari dalam hidupnya? Kata diperdamaikan merupakan persahabatan atau keharmonisan yang dipulihkan kembali. Pada saat manusia sudah jatuh di dalam dosa, manusia jauh di dalam Tuhan, dan hubungan antara manusia dengan Tuhan sendiri tidak seperti pada saat manusia tidak jatuh di dalam dosa. Tetapi oleh kematian putranya, hubungan antara manusia dan Tuhan dipulihkan kembali. Katil lagemen to teo dia to tanatou tou huyo autou, yang artinya bahwa manusia telah diperdamaikan. Arti lain, hubungan antara Tuhan dan manusia sudah diperdamaikan. Maka kata tenatou di sini sebagai kasus genetif, yang artinya karena kematian yang dialami Yesus Kristus sebagai putranya, maka putranya di sini diartikan sebagai putra dari Allah, karena hal ini memiliki kasus genetif yang artinya son of him.